Suatu kalau kita belum baik, terus memposting dakwah, apakah itu bisa menjadi amal jariah buat kita? Iya, bisa, kenapa tidak? Sangat bisa insya Allah. Ya, dan tidak ada masalah dengan itu. Anda posting insya Allah menjadi baik. Sebagaimana sering saya ajak teman-teman untuk partisipasi, mendukung channel-channel dakwah termasuk channel kami. Insya Allah itu ada pahalanya. Jadi nggak ada masalah. Tapi usahakan teman-teman, apa yang kita ajak orang lain untuk lakukan, kita juga kerjakan. Karena Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Seperti itulah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kerja yang suka menagih-nagih denda, keterlambatan cicilan, angsuran? Nggak boleh, ini riba. Jangan teman-teman sekalian. Ini bisa riba. Tinggalkan saja ini. Allahu a'lam. Ini saran kami. Mau kena utang kan atau cicilan, dia tidak boleh ada bunganya ya. Kalau yang dimaksud sini adalah dendanya ya gitu. Kalau Anda cuma sekedar tagih cicilannya saja, karena memang di akad syariah yang ditagih cicilan gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ustaz, mohon doa agar diberi jalan keluar dari permasalahan saya. Jazakallah khair. Insyaallah. Semoga Anda yang memohon ini dan semua teman-teman yang memohon apapun kepada Allah SWT dimudahkan agar hajat-hajatnya dipenuhi insyaallah dan diangkat permasalahan yang sedang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji di bulan Ramadan apa harus dari juz pertama atau bisa meneruskan saja yang sudah kita baca? Teruskan bisa. Nggak ada masalah. Kalau memang Anda sudah jalan, misalnya Anda sudah sampai ke juz 20, sekarang masuk Ramadan, lanjutin aja. Kalau masih sempat Anda selesaikan, lalu kemudian Anda baca lagi lanjutan selanjutnya, tidak ada masalah insya Allah. Bolehkah mengerjakan puasa Senin Kamis, puasa Kamis, tapi Senin yang lalu saya ketinggalan puasa Senin? Bukan ada masalah. Puasa Senin Kamis itu berdiri sendiri. Puasa Senin berdiri sendiri, Senin Kamis berdiri sendiri. Jadi ini bukan puasa yang harus partner gitu. Ya, nggak ada masalah insya Allah. Ustaz, kalau sholat istikharah biasanya jam berapa? Bebas. Jamnya nggak ada masalah. Sholat saja kapan Anda merasa waktu lowong. Yang penting hindari dua waktu yang dilarang, yaitu selepas subuh sampai terbit matahari dan selepas asar sampai terbenam matahari. Ya. Selanjutnya setelah salam, Ustaz, apakah meminta ruqyah itu diharamkan? Tentu saja tidak. Ya. Boleh saja. Tapi kalau Anda tidak minta di ruqyah, itu punya keutamaan tersendiri. Dalam arti kata, bentuk tawakalnya kepada Allah SWT. Tapi sudah kita jelaskan tadi cukup banyak dalil. Ya, bagaimana ada sahabat yang minta di ruqyah dalam hadis sahih. Ya, kepada seorang wanita yang bernama Asy-Syifa binti Abdillah, dalam hadis sahih riwayat Bukhari seingat saya itu ya, kalau bukan Bukhari Muslim, hadis ini sahih. Kemudian perempuan itu menolak. Asy-Syifa mengatakan tidak, saya tidak mau meruqyah lagi. Maka si laki-laki ini melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW suruh panggil Syifa itu. Lalu kemudian Nabi SAW bilang, coba jelaskan kepada saya bagaimana kau meruqyah. Ternyata dia coba mengucapkan doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, ruqyahlah dia. Disuruh tunjuk ruqyah laki-laki itu. Lalu laki-laki ini kan tadi kasusnya meminta untuk di ruqyah. Ya mungkin di sini lebih tepat juga maknanya adalah kalau Anda tidak ada sebab apa-apa, iseng-iseng, coba ruqyah saya, begitu-begitu mungkin ya. Tapi kalau Anda ada hajat, memang Anda kesurupan, Anda selalu mimpi buruk, selalu ribut rumah tangga tanpa sebab, banyak sekali permasalahan Anda hadapi, gitu kan. Penyakit-penyakit masalah yang Anda hadapi dalam tubuh, maka itu beda. Disitulah Anda bisa, teman-teman sekalian, untuk minta untuk diruqyah. Allahu a'lam. Ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca Al-Quran sambil baring? Sambil baring di sini saya mau tahu dulu seperti apa kondisinya. Kalau Anda baring, maaf, dengan baju terbuka, ya, lagi mau tidur, jangan. Tetap dianjurkan tutup aurat kan gitu. Atau Anda berbaring misalnya
Misal, zikir mau tidur kan ada ayat kursi, ada ikhlas, al-falaq, nas, itu kan juga Al-Quran. Anda sambil mau tidur sambil baca, itu lain, berbeda, tidak menyentuh fisiknya Al-Quran. Anda sedang sebutkan zikir, ini nggak ada masalah biar tidak tutup badan, karena memang orang biasa tidur pakai baju tidur ya. Itu yang saya ketahui. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada laki-laki baik dan soleh ingin melamar saya, tapi saya merasa saya tidak pantas, tidak percaya diri. Apakah itu karena godaan syaitan, dan bagaimana cara mengatasi rasa keraguan itu? Iya, syaitan. Apa perintah Nabi SAW kepada Anda? Wahai muslimah, ya, dan wahai walinya muslimah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, apa yang terjadi? Nikahkan dia, terima lamarannya. Jadi kita disuruh perintah, maka ukhti jangan ragu, bismillah terima. Apalagi dia yang mau kepada Anda, usah bicara masalah percaya diri atau tidak. Kalau Allah sudah mudahkan, tawakkal ala Allah. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau untuk zikir yang ada aturan istighfar 300, takbir 33, membaca huruf alif sampai ya 5 kali yang tidak ada hadis, apakah itu boleh dilakukan? Kalau saran saya, tidak ada anjurannya, jangan dilakukan. Karena memang Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya apa yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu kita tambah. Anda amalkan saja apa yang Nabi sudah ajarkan, mati masuk surga, selesai. Kenapa harus buat yang tidak ada anjurannya? Saya tidak pernah tahu ada zikir, ada wirid dari Nabi SAW membaca huruf alif sampai ya 5 kali. Seperti orang baru belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha gitu. Ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, z, sampai ya. Ulangi sampai 5 kali dianggap zikir. Tidak pernah ada anjuran seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Itu yang saya ketahui. Maka cukupkan dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu guru kita, kekasih kita semuanya, junjungan kita. Beruntunglah kita ini menjadi umat Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Sampai kata Nabi SAW, semua umat sebelum kalian berharap jadi kalian. Karena kita ini menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyebutkan banyak sekali keutamaan umatnya. Di antaranya nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk Nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat lain sebelum umatku masuk. Kan gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menyebutkan nama seseorang dalam doa dengan harapan bisa berjodoh? Boleh saja, selama orang itu tidak haram Anda minta untuk jadi jodoh Anda. Misal, seorang laki-laki berdoa agar dia menikah sama istri orang, padahal sudah status istri. Ya Allah, ceraikan dia misalnya. Kan tak mungkin itu. Tak mungkin. Sudah menikah ya sudah putus, nggak ada lagi. Kecuali jadi janda itu lain. Gitu kan. Tapi selama itu boleh, secara syar'i nggak ada masalah. Atau orang minta menikah dengan mahramnya, kan nggak mungkin itu. Termasuk mahram di sini teman-teman, mungkin bukan cuma yang Anda pahami ibu, ayah, saudara, ponakan, bukan itu saja. Tapi pasangan orang tua. Misal seorang duda punya anak laki-laki. Duda ini umur 50 tahun, anaknya umur 5 tahun misalnya. Lalu meninggallah istrinya, lalu si duda ini menikah sama wanita umur 20 tahun. Sekarang menjadi istri si duda. Berarti otomatis dia statusnya adalah ibu si anak. Tapi di sini posisinya umurnya ibu ini, ya istri keduanya atau istri daripada duda ini 20 tahun, anaknya si duda ini 25 tahun. Berarti kan anak lebih tua daripada ibunya. Tapi tetap di sini teman-teman, haram hukumnya dia menikah kalaupun ayah meninggal dengan mantan pasangan orang tuanya. Hukumnya haram. Itu juga termasuk mahram. Saudara susuan mahram. Jadi tidak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak saya menggantikan nazar saya dengan uang? Saya pernah bernazar untuk memberi makanan, tapi sekarang tidak bisa keluar rumah karena pandemi. Nggak boleh. Apa yang Anda sudah nazarkan itu yang Anda lakukan. Makanan ya makanan. Anda kan bisa deliverykan sekarang. Deliverykan, sampaikan kepada rumah anak yatim ini, cari alamatnya di Google rumah anak yatim ini, kirimkan makanan di sana. Insya Allah bisa.